Mentari senja telah tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Saya awali video dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Sefira Picapsari, NIM 0602138227 Saya berasal dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah belajar dan pembelajaran. Yang terhormat Dr. Santi Oktarina MPD, Ibu Haniatus Soliha MPD, dan Bapak Muhammad Bujaya SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Pengertian pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan kontekstual ini memiliki 7 komponen utama. Yang pertama, konstruktivisme. Yang kedua, bertanya atau questioning. Yang ketiga, menemukan atau inquiry. Yang keempat, masyarakat belajar atau learning community. Yang kelima, pemodelan atau modeling. Yang keenam, penilaian otentik atau authentic assessment. Yang ketujuh, refleksi atau reflection. Yang pertama, konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Menurut konstruktivisme, pengetahuan berasal dari luar dan dikonstruksikan dari dalam diri seseorang. Oleh sebab itu, pengetahuan terbentuk dari 2 faktor penting, yaitu objek yang diamati dan kemampuan untuk menginterpretasi objek tersebut. Yang kedua, bertanya atau questioning, merupakan strategi utama pembelajaran kontekstual. Bagi guru, dengan bertanya akan mendorong membuktikan dan menilai kemampuan berpikir siswa. Bagi siswa, dengan bertanya untuk mendapatkan informasi, menginformasikan apa yang sudah siswa ketahui dan dapat mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahuinya. Yang ketiga, menemukan atau inquiry adalah pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Pengetahuan bukanlah sejumlah fakta hasil dari mengingat, melainkan proses menemukan sendiri. Yang keempat, masyarakat belajar atau learning community. Melalui penerapan pembelajaran secara kelompok yang anggotanya bersifat heterogen, dapat membantu siswa untuk saling belajar, bertukar informasi, dan bertukar pengalaman. Kerjasama saling memberi dan menerima sangat dibutuhkan untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang kelima, pemodelan atau modeling. Dalam sebuah pembelajaran, ada model yang bisa ditiru oleh siswa, namun perlu diingat bahwa guru bukanlah satu-satunya model dalam kelas. Model dapat dirancang dengan melibatkan siswa. Misalnya, jika ada siswa yang sudah dapat menguasai kemampuan terlebih dahulu, dapat ditunjuk untuk menjadi model bagi temannya. Yang keenam, penilaian otentik atau authentic assessment. Penilaian tidak dilaksanakan pada akhir periode, tetapi dilakukan bersama secara terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran. Penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa menggambarkan perkembangan belajar siswa. Hal ini perlu diketahui oleh guru agar bisa memastikan bahwa siswa mengalami proses pembelajaran yang benar. Dan yang ketujuh, refleksi atau reflection, merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang baru diterima. Pada akhir pembelajaran, guru menyisakan waktu sejenak agar siswa melakukan refleksi. Bukti bahwa telah dilakukannya refleksi di akhir pembelajaran dapat berupa pernyataan langsung siswa tentang apa yang diperoleh hari ini, catatan di buku atau jurnal, kesan dan saran, hasil, karya, dan diskusi antara teman. Faktor pendukung penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Yang pertama, pendekatan kontekstual memungkinkan guru untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi nyata atau konteks kehidupan sehari-hari siswa. Dalam hal ini membuat pembelajaran menjadi
lebih relevan dan menarik bagi siswa. Yang kedua, sering melibatkan aktivitas kelompok atau kolaboratif yang dapat meningkatkan interaksi sosial antara siswa. Ini dapat membantu mereka belajar dari teman-teman mereka dan memperluas pemahaman mereka tentang bahasa Indonesia. Yang ketiga, dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif dalam bahasa Indonesia, karena mereka harus berinteraksi dengan bahasa tersebut dalam konteks yang berarti. Yang keempat, pembelajaran yang berbasis konteks dapat meningkatkan motivasi siswa karena mereka melihat relevansi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ini dapat membantu siswa lebih termotivasi untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, jika tadi merupakan faktor pendukung pendekatan kontekstual, maka pendekatan kontekstual juga memiliki faktor penghambat. Berikut faktor penghambat pendekatan kontekstual dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Yang pertama, kurikulum yang terlalu padat dengan materi pembelajaran yang harus dicakup dapat menghambat penggunaan pendekatan kontekstual. Guru merasa terbatas dalam waktu untuk mengaitkan materi dengan konteks nyata. Yang kedua, kurangnya buku teks, materi ajar yang sesuai, atau akses teknologi dapat menghambat kemampuan guru untuk menerapkan pendekatan kontekstual dengan baik. Yang ketiga, tidak semua guru memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam menerapkan pendekatan kontekstual. Dalam hal ini, pelatihan tambahan mungkin diperlukan agar guru memiliki pemahaman memadai. Dan yang keempat, sistem pengukuran dan evaluasi yang masih bersifat konvensional atau seperti ujian tertulis mungkin tidak selalu mampu menilai dengan baik kemampuan siswa dalam menerapkan bahasa Indonesia dalam konteks nyata. Nah, berikut ini merupakan contoh penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Contoh yang pertama, membaca berita aktual. Guru dapat mengajarkan siswa untuk membaca dan menganalisis berita aktual dalam bahasa Indonesia. Mereka dapat mengambil berita terkini dari surat kabar atau berita online dan membahasnya dalam konteks isu-isu sosial yang sedang berlangsung. Hal ini membantu siswa memahami cara menggunakan bahasa Indonesia dalam konteks berita dan meningkatkan pemahaman mereka tentang isu-isu penting. Contoh yang kedua, dengan pementasan drama atau monolog. Pembelajaran melalui drama atau monolog bisa sangat efektif dalam kontekstual. Siswa dapat menulis dan memainkan drama atau monolog berdasarkan skenario yang mereka buat sendiri yang relevan dengan kehidupan sehari-hari atau isu-isu yang mereka pahami. Baik, itulah tadi materi mengenai penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Sebelum saya mengakhiri video, dapat ditarik kesimpulan, pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Pendekatan kontekstual memiliki 7 komponen utama pembelajaran efektif, yaitu konstruktivisme, bertanya atau questioning, menemukan atau inquiry, masyarakat belajar atau learning community, pemodelan atau modeling, penilaian sebenarnya atau authentic assessment, dan refleksi atau reflection. Akan tetapi, dalam proses pembelajaran ini, masih terdapat beberapa faktor penghambat. Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat ini, perlu adanya dukungan dari pihak sekolah, pemerintah, dan stakeholder terkait untuk memfasilitasi penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Hantu dedemit pergi berlari. Tidak terasa, tidak tersentuh. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.